Teman, jumpa lagi dengan Mang Papor. Hari ini saya ingin sedikit membahas dan mereview satu device yang belakangan ini sangat populer, satu device yang mengacu ke black box. Nah, ini ada satu produk yang sangat luar biasa, namanya Tita.io. Dan ada lagi satu RBA-nya namanya Tita RBA. Nah, apa saja keunggulannya? Mari kita simak review singkat ini. Tita.io. Nah, ini dia teman-teman, Tita.io dan Tita RBA dari Webon. Kita akan bahas semuanya. Pertama pastinya adalah device-nya dulu ya. Kita coba bongkar. Nah, seperti ini. Wow, keren ya. Kemasannya aja udah elegan. Kemudian RBA-nya seperti ini. Nah, dua-duanya tertulis Webon and moving forward. Keren. Oke. Ini Tita RBA kita bahas nanti. Lalu sekarang kita fokus ke Webon Tita Device.io. Nah, teman-teman, kalau melihat bentuknya ini mengikuti tren yang saat ini sedang hype, yaitu Device.io mengacu berkiblat ke black box. Nah, it's okay, keren. Nah, ini ada buku panduan, sangat simple. Sepintas tadi sudah saya baca. Pengoperasian dari chip Device.io ini sangat simple, tidak ribet, hanya ada main power saja. Kita skip dulu karena sangat sederhana. Lalu ini device-nya, dan ini perlengkapannya lainnya apa aja. Kita lihat seperti biasa, pastinya kabel. Ini udah Type C. Nah, udah Type C. Lalu kemudian pasti ini adalah spare part. Harusnya ada coil. Nah, ini dia. Nah, ini dia coilnya. Ini spare part, ada seal. Kemudian ada coilnya. Oke. Ini coil tambahan. Kita bahas nanti. Sekarang kita akan fokus di device-nya. Nah, teman-teman, awal pertama saya melihat barang ini, saya pertama terkesan adalah bahannya. Bahannya ini disebut dengan POM, atau kalau teman-teman googling POM itu apa, adalah polyacetal atau polyoxamethylene, bahan termoplastik semi kristal. Nah, setelah itu bahan ini dilapisi lagi dengan keramik sandblasting. Keren kan? Jadi ini adalah bahan semi keramik yang sangat kuat. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kotor. Dan ini gampang sekali dibersihkan, tidak bisa tergores, sangat kuat. Kemudian yang saya suka ketebalannya. Nah, teman-teman bisa lihat ketebalan dari bahan POM ini sangat solid dan sebetulnya keras tapi ringan gitu ya. Dan kalau dipegang ini handy tuh, enak banget tuh. Nah, oke. Nah, selain POM, ini juga dilapisi oleh material SS316. Nah, teman-teman juga bisa lihat karakteristik dari bahan SS316. Dan di bawahnya dan di belakang ada tertulis Tita Webon. Webon. Oke. Tita.io. Ini tutup baterainya, dan uniknya saya suka sekali ada magnet gitu ya.
Jadi tidak ngewer-ngewer kalau misalnya engselnya sering kita buka tutup gitu. Nah, ini ada tanda minus yang artinya kutub negatif dari baterai. Jadi positifnya ada di dalam. Lalu ventilasi baterai juga dipikirkan. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini. Ventilasi baterai juga dipikirkan oleh mereka ya. Seperti ini. Oke, lalu kemudian drip tip 510 sudah cukup bagus bahannya. Lalu ini, nah, bisa dibuka. Sebentar, saya bawa alatnya untuk bukanya. Nah, kalau teman-teman punya billet box, ini ada aksesoris pengganti ini. Nah, ini kompatibel. Oke, jadi bisa diganti dengan yang matchy cakep gitu ya, yang timbul gitu. Kalau billet box harganya lumayan mahal gitu. Oke, seperti itu. Lalu di sini tutupnya bisa dibuka pakai magnet, ada 4 sehingga tidak goyang. Nah, kemudian ini yang disebut cartridge-nya. Oke, nah, cartridge ini kompatibel dengan .io, .mod.io seperti ini. Jadi teman-teman kalau gak usah khawatir, kompatibel dengan .mod.io. Nah, sekarang kita coba pasang baterainya dulu. Oke. Nah, sebelumnya kita copot supaya jangan terbakar. Oke. Seperti biasa pastinya klik 5 kali. Tuaga Padma. Nah, flip on. Oke. Jadi ini tombol minus, plus, lalu kemudian plus minus kita tombol jadi kunci. Oke. Ini ala DNA ya, screennya DNA, tapi ini bukan DNA. Oke, lalu kemudian kita klik 3 kali tuaga, dia akan ngebalik. Balik lagi, tuaga akan balik. Oke, simple. Gak ada mode TC, bypass dan lainnya. Cukup ini adalah hanya main power. Bagian dasarnya itu spring untuk dudukan cartridge, dan tengahnya pun untuk itu juga spring tuh. Oke, sangat oke. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat cartridge. Cartridge-nya ini tadi saya bilang ini adalah kompatibel dengan .mod.io. Jadi ada beberapa part. Nah, oke, ini. Lalu kemudian, nah, seperti ini. Nah, teman-teman, kita lihat. Nah, ada di. Jadi coilnya itu adalah kita buka. Nah, ini adalah coil dari Tita sendiri, tapi ini kompatibel dengan .io dari .mod gitu ya. Dan North, satu lagi, dia kompatibel dengan North juga. Oke, ini 0,6, main disarankan di 15 sampai 25 watt. Nah, cara pemasangannya simple, tinggal ini kita masukkan lagi. Nah, seperti ini, lalu dipasang. Oke. Nah, teman-teman mesti perhatikan lubang airflow ini
harus sejajar dengan permukaan ini ya, karena nanti akan berhadapan dengan jendela airflow ini. Oke, tutup. Nah, seperti ini. Jadi ada jendela airflow, ini harus sejajar dengan permukaan ini, sehingga ditutupnya pun sebentar, tinggal pasang. Nah, jadi pas pada saat dipasang dia ada di depan jendela airflow, jadi jangan di belakang gitu, jadi nanti agak kurang nyaman gitu ya, jangan di belakang gini. Oke, nah lalu kemudian pintu airflow-nya saya sebut ring airflow lah biar kerenan. Nah, kebalik juga bisa, tapi nanti akan tidak seimbang. Ini kalau kebalik seperti ini nih, tuh agak kurang seimbang. Jadi nah seperti ini. Oke, sekarang saya coba isi. Ini 0,6. Kebetulan saya masih ada Toban Nut Plus. Kita isi deh. Sambil menunggu priming dari liquid ini, kita akan bahas Tita RBA. Nah, teman-teman, keren ya. Oke, kita cobanya nanti. Dan satu lagi tadi saya lupa, ini coil 0,25. Ini untuk DTL. Nah, teman-teman, sekali lagi ini kompatibel dengan North Coil atau dot stick atau .io dari .mod. Ada satu lagi sebetulnya, produknya Wotovo itu ada yang namanya Smart Coil. Nah, ini pun bisa dipakai di pengganti Tita Coil ini. Oke, kita singkirkan. Sekarang kita bahas Tita RBA. Nah, teman, seperti ini Tita RBA, tetap tertulis Pep on and moving forward. Das Tita. Oke, apa isinya? Di sini ada RBA-nya gitu ya. Lalu ada spare part. Lalu kemudian ini kombinasi beberapa airflow. Kalau tertulis di sini itu ada 1 mm, 1,5, 2 mm, 2,5 mm, dan 3. Nah, ada yang sudah terpasang, saya kurang tahu berapa ukurannya. Kita akan coba lihat. Nah, seperti ini Tita RBA. Oke, jadi Tita RBA nanti seperti yang tadi, tinggal dipasang di sini gitu ya. Oke, kalau ini OCC, yang Tita ini bisa dibuild dengan coil yang teman-teman suka. Oke, gimana caranya? Oke, pertama kita bisa agak susah. Saya perlu. Nah, ini adapter untuk kita coiling. Oke, ini bisa dibuka dulu. Nah, ini buka dulu. Lalu kita pasang supaya ada pegangan. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, dan ini juga bisa dibuka. Nah, seperti ini. Jadi ada tanknya, lalu ada chambernya seperti ini. Chambernya teman-teman bisa lihat, materialnya sangat bagus. Nah, dengan kondisi seperti ini teman-teman mesti hati-hati dengan ukuran diameter coil. Ini harusnya sih
dengan tinggi seperti ini cukup dengan 2,5 mm. Tapi nanti kita coba. Nah, teman-teman bisa lihat deck dari Tita RBA simple. Nah, pasti teman-teman ingat dengan RBA merek lain ya. Nah, sangat simple, dan ini juga saya suka sudah disediakan adaptor untuk kita tes. Oke. Lalu ini bisa dicabut. Nah, teman-teman bisa ganti beberapa jenis ukuran airflow yang terpasang. Ini mungkin 2,5 atau 2,5 kali ya. Ini 2,5, ini lebih kecil lagi. Lalu ada lagi ini. Oke. Lalu ada lagi ini. Dan yang unik itu adalah yang ini. Ini sedikit unik karena airflow-nya di bawah. Ini kelihatannya untuk DTL. Nah, saya akan coba yang tadi terpasang ini. Ini mungkin 2,5 nih. Oke, karena mungkin liquidnya harus disesuaikan dan resistennya harus disesuaikan juga. Nah, teman-teman, seperti tadi tinggal pasang, tancepin ke dalam, tek. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita pasang ini untuk kita build coil. Oke teman-teman, saya akan gunakan round wire dari Mang Vapor. Nah teman-teman, jadinya seperti ini. Lihat posisi badan koilnya saya turunkan ke bawah gitu ya. Nah sebetulnya ini bisa counterwise, jadi badan koilnya tuh di bawah. Nanti akan kita coba di Instagram saya akan lihatkan. Oke, jadi sementara seperti ini. Kita akan cek berapa resistennya. Pasang ini, lalu kemudian dapat 0,63. Oke, serius nih 0. Dapat 0,62. Oke, sip. Harusnya nih oke. Nah, seperti ini. Kita akan wicking sekarang. Saya gunakan Holy Fiber. You deserve the best. Saya akan gunakan liquid Wall Street. Nah, teman-teman udah ada yang rasain belum? Enak nih. Wall Street. Kita coba dulu nih di mode.
Oke, lalu kita tutup. Pastikan tidak short. Oke, lalu kemudian kita tutup. Nah, mantap. Kemudian kita masukkan ke dalam Theta IO. Kita coba masukkan ke dalam, kemudian kita tutup. Oke, lalu kemudian kita pasang di sini. Nah, oke. Lalu kita isi. Tutup. Oke, saatnya kita coba. Oke teman-teman, mudah-mudahan jelas. Ini sangat-sangat keren, elegan. Oke teman-teman, saatnya kita coba setup yang barusan kita buat. Pertama saya akan coba RBA Theta. Tadi saya sudah setting dapat 0,6 sekian. Saya main di 20 watt dan rasanya seperti apa. Oh ya, saya gunakan Wall Street Premium Blend. Rasanya luar biasa, enak. RBA Theta-nya ini gampang di setup, lalu hasilnya pun enak. Nggak kalah dengan yang high end. Oke, ini RBA Theta-nya. Lalu sekarang kita ganti dengan yang cartridge. Nah, oke. Rupanya otomatis dia adjust, langsung baca, langsung adjust nilai resistennya. Oke, kita coba. Saya coba saya rendahin. Luar biasa, enak. Koilnya termasuk koil enak ini. Apalagi teman-teman yang sudah senang dengan coil dot stick atau dot IO dari dot mod, ini bisa diterapkan di Theta IO ini. Oke, enak. Theta RBA-nya, lalu coil dari Theta-nya ini juga tidak mengecewakan. Bahkan teman-teman bisa menggunakan coil dari dot stick, dot IO, lalu kemudian smoke north, dan satu lagi mungkin dari smart coil dari Wotovo. Jadi fleksibel, jadi teman-teman bisa bereksperimen dengan beberapa macam coil. Nah,
Sekarang kita bicara mengenai pro and cons. Pertama adalah consnya. Consnya sedikit masih saya bingung. Consnya apa? Saya mulai dari material, dari RBA-nya, dari coilnya, dari bahan cartridge-nya, itu masih menunjukkan oke, gitu ya. Belum ada yang signifikan saya temukan saya kurang puas. Hanya mungkin satu hal adalah ring dari cartridge. Ini cartridge, ini RBA ya. Dari cartridge itu gampang copot ininya, gampang turun gitu ya. Oke, jadi ini aja mungkin. Nah, ini mungkin bisa diganti seal-nya. Nah, ini agak gampang gampang geser gitu. Nggak kuat, nggak greget gitu, nggak ngikat gitu. Nggak gigit. Nah, istilahnya nggak gigit gitu. Terus kemudian cons kedua itu chipnya sangat sederhana. Tidak ada mode TC, tidak ada mode bypass, voltage dan lain sebagainya. Tapi it's okay. Powernya stabil. Saya gunakan baterai ini hampir mungkin 25%. Flavornya dan powernya stabil gitu. Jadi consnya mungkin sementara itu. Oke. Power oke. Flavor oke, stabil. Long puff juga oke. Nah, sekarang kita bicara masalah pro-nya. Nah, pro-nya ini cukup banyak. Pertama, material. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal video ini terbuat dari POM. Jadi semacam plastik yang dikristalisasi lalu bahkan langsung dilapis oleh keramik sandblasting. Cukup kuat, solid gitu ya, dan tampilannya pun sangat mewah gitu ya. Tip-tipnya teman-teman bisa ganti-ganti, lalu kemudian juga adapter dari tip-tip juga teman-teman bisa ganti seperti yang terdapat pada aksesoris dot mod atau mungkin billet box gitu. Nah, teman-teman, tidak ada salahnya sekarang lagi hype model I/O billet box. Ini satu alternatif yang perlu dipertimbangkan teman-teman miliki. Oke teman-teman, sementara itu dulu dari Mang Vapor. Sampai jumpa di edisi lainnya. Salam.